Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengabarkan ya. Mungkin kemarin sudah, tapi karena ini baru, juga banyak teman-teman yang baru bergabung mungkin. Jadi sesuai permintaan ya, nama channelnya kita rubah menjadi Ilo Ekstrim. Jadi kemarin ada beberapa saran untuk dirubah bang namanya, lelaki sejati agak sulit nih untuk dicari, dan akhirnya kita rembukan dan terbentuklah nama Ilo Ekstrim, yang mana penggabungan dari Ilo bercerita dan juga Ekstrim Movie. Jadi intinya untuk mempermudah teman-teman, dan pada kenyataannya semakin banyak teman-teman yang baru bergabung. Halo semuanya, akhirnya kita bisa bertatap muka juga ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali masih dalam Ngipri Kete. Ngipri Kete, dan sekali ini sudah masuk ke part ke-7. Part ke-7 yang dimana semakin seru saja ceritanya, dan kita sedikit membahas part 6 kemarin ya. Jadi part 6 kemarin itu adalah dimana tragedi pabrik bawang. Sekaligus tidak tanggung-tanggung 5 tumbal sekaligus dia itu jatuh di sebuah pabrik bawang, di mana pelakunya adalah Raden Angkoro dan juga dibantu oleh seorang pejabat pemerintahan yang bernama Palingga. Semakin seru saja, dan di akhir kisah ya, di part ke-6 kemarin tuh ada 1 korban yang selamat. Harusnya 6 ya. Jadi tapi yang 1 ini selamat dan berhasil diamankan oleh Kang Waris. Tapi masih terus diincar oleh Raden Angkoro, yaitu Mas Cipto. Nah, nggak pakai lama-lama, langsung aja ya kita masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, seperti biasa kita akan mohon diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisah mode horor. Jatuhnya korban ke-9. Keadaan Mas Cipto pun semakin membaik di tiap harinya. Ia pun juga sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Kang Waris padanya. Mas Cipto dituntut untuk melakukan puasa mutih selama 1 minggu penuh. Hal ini diupayakan agar sisa-sisa serangan yang masih ada dalam tubuh Mas Cipto akan lebur dengan sendirinya. Selain itu juga, Mas Cipto pun diberikan 1 pegangan oleh Kang Waris dengan cara membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang mana bertujuan untuk memperkuat batinnya ketika mendapati serangan yang sama seperti yang sudah terjadi kemarin hari. Malam itu, tepatnya setelah 3 hari kejadian tragedi pabrik bawang, Bapak masih mencari cara untuk bisa mengetahui cara menghentikan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro yang kali ini bersamaan dengan seorang anggota pemerintahan yang bernama Palingga. Keduanya benar-benar ancaman yang sangat mengerikan. Jika Raden Angkoro memiliki kekuatan dalam hal gaib, Palingga memiliki kekuatan karena dia adalah salah satu penguasa di kota. Ketika keduanya digabungkan, maka rencana keduanya akan berjalan secara beriringan. Raden Angkoro akan dengan mudahnya mendapatkan tumbal yang notabene bukan hanya berasal dari karyawannya kelak. Namun, Raden Angkoro juga akan melebarkan sayapnya untuk meletakkan tumbal kepada orang-orang yang tidak memiliki harta dan yang tergolong secara perekonomiannya berada di tingkat menengah ke bawah. Orang-orang tersebut dapat digiring oleh Palingga yang kebetulan adalah seorang anggota pemerintahan. Dengan begitu, arti kematian bagi keduanya adalah seperti guguran bunga yang sewaktu-waktu akan tumbuh dan mekar kembali. Namun bukan itu yang menjadi permasalahan. Jika kedua komponen ini terus-terusan melaksanakan aksinya, maka tumbal akan terus berjatuhan. Keseimbangan pun menjadi tidak stabil. Semua sandang dan pangan akan diatur oleh pemerintahan. Dan yang lebih mengerikan lagi, bisa saja Raden Angkoro akan dengan jelas dan terang-terangan jika dirinya bisa memberikan kekayaan dengan cara melakukan pesugihan yang sedang ia lakukan.
Jika sampai ini terjadi, maka dunia akan cepat lenyap, orang-orang baik akan semakin menipis, kekeringan empati dan juga rasa peduli menjadi hal yang biasa. Drastisnya penurunan kali ini karena memang dua komponen dalam bersosialisasi benar-benar dipegang kendali oleh orang-orang yang salah. Bapak tiba-tiba saja meneteskan air mata. Ia pun teringat akan penderitaan orang-orang yang berada di luaran sana. Kematian yang tidak mendapatkan keadilan adalah hal yang biasa. Ya, kebutuhan rakyat adalah sebuah candu bagi para pemegang kekuasaan. Apakah ini salah satu tanda jika kiamat memang sudah dekat? Kadang itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh bapak sewaktu dirinya termenung di depan rumah, sembari menatap langit yang gemerlap, cahayanya dimakan oleh awan yang melintasinya. Kadang semilir angin pun memberikan sedikit kesegaran agar dirinya bisa sedikit bertahan untuk hal-hal yang perlu diperjuangkan. Dari dalam kamar, ibuku pun akhirnya keluar untuk mengecek keadaan bapak. Sepertinya ibu juga merasakan apa yang memang bapak rasakan saat itu. Pak, bapak masih termenung sendirian. Ada apa sih memangnya? Tanya ibu. Bu, jika Raden Angkoro dan Pak Lingga berhasil menjalankan apa yang selama ini mereka rencanakan, maka akan banyak orang-orang kecil yang akan menjadi tumbal. Terlebih lagi bagi mereka yang tergolong perekonomiannya menengah ke bawah. Kasihan mereka, Bu. Ibuku pun menyadari jika Raden Angkoro bukanlah orang biasa. Ia memang sengaja menggandeng salah satu anggota pemerintahan untuk bisa mendapatkan kendali lebih. Begitu juga dengan Pak Lingga, dia sengaja mengikat Raden Angkoro agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara dukungan dan juga manipulasi yang Raden Angkoro lakukan agar ia bisa duduk tenang di kursi pemerintahan. Sejahat itu mereka berdua dalam mewujudkan ambisinya. Siapa yang mencoba untuk menghalangi, siap-siap mereka ditumpas. Dan kali ini ada dua cara untuk menumpaskan orang-orang yang menghalangi keduanya. Jika tidak dengan menggunakan cara-cara pemerintahan, maka serangan gaib adalah pilihan terakhir. Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan? Tanya ibuku. Kita harus menemui salah seorang yang bisa membantu kita, Bu, ucap bapak. Siapa? Tanya kembali ibu. Kita akan coba menemui Raden Suropto di Siti Pangaliran. Di sana mungkin kita akan mendapatkan jawaban seputar bagaimana cara melumpuhkan salah satu dari keduanya ini. Ibu pun lalu menghela nafas panjang. Bukan berarti ibu tidak setuju, namun dengan melibatkan banyak orang, kemungkinan besar juga akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. Pak, lalu bagaimana jika melibatkan banyak orang tapi justru masalah tidak kunjung selesai? Tanya ibu kepada bapak. Tapi ada orang yang merupakan salah seorang kiai besar. Aku yakin beliau mengetahui sesuatu dari Pak Lingga, jelas bapak. Ibu pun lalu menyetujui keinginan bapak. Apapun yang memang nantinya dapat menyelesaikan masalah ini, ibu selalu menunggu dan mendukung keinginan dari bapak. Di keesokan harinya, bapak pun berangkat menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang memiliki arti sebagai tempat yang mengalir. Disebut Siti Pangaliran karena tempat ini dulunya adalah sebagai tempat pelarian bagi para keturunan keraton yang hendak dibunuh oleh orang-orang Belanda. Di tempat ini juga banyak sekali kiai-kiai besar yang memang mengabdikan dirinya untuk berdakwah serta menyebarkan ajaran Islam. Dan kali ini bapak akan menemui seorang kiai besar yang memiliki karomah yang hebat. Ya, kiai ini bernama Kiai Asad. Kiai Asad ini merupakan salah satu kiai yang memang tahu sedikit tentang ranah kepemerintahan yang ada di tempat bapak. Beberapa pejabat pernah menemui Kiai Asad untuk keperluannya masing-masing, dan tepat saat bapak tiba di rumah Kiai Asad, dia akhirnya bertemu langsung dengannya saat sedang bersantai di kursinya sembari membaca sebuah kitab kuning. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam.
Siapa kamu? Bapak pun akhirnya memperkenalkan diri. Dia juga mengenalkan sedikit tentang keturunan dan maksud serta tujuan kedatangannya ke rumah Kiai Asad. Jadi begini Kiai, kedatangan saya ke sini adalah ingin mengetahui sedikit dari salah satu pejabat pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Mungkin Pak Kiai mengenalnya, jelas Bapak. Lingga, tidak asing namanya. Benar Pak Kiai. Beliau sangat terkenal. Kalau tidak salah, dia itu berasal dari salah satu keluarga yang cukup ternama. Oh alah, ya, aku tahu. Menurut Pak Kiai, bagaimana dengan orang itu? Kiai Asad pun terdiam sejenak. Ia pun lalu kemudian beranjak bangkit untuk meletakkan kitab kuningnya di tempatnya. Lingga, dia pernah datang ke sini. Pernah Pak Kiai? Ya pernah. Kalau tidak salah, jadi memang sering sekali orang pemerintahan yang datang ke sini dalam rangka pemilihan tertentu. Dan salah satunya adalah Pak Lingga. Bapak pun lalu mencoba untuk mencari tahu apa yang mungkin diketahui oleh Kiai Asad menurut pandangannya. Dia itu dikenal sebagai belut. Wah, benar Pak Kiai. Kiai Asad pun akhirnya mengingat sebuah perjanjian yang dulunya pernah dideklarasikan oleh Pak Lingga beserta dengan partainya. Dia pernah bilang, jika nantinya dia dan juga beberapa orang berhasil mendapat suara yang banyak, maka dia akan menyumbangkan hartanya untuk umat. Tapi nyatanya manusia cepat luput ketika dia sudah diberikan harta yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sang Kiai mengetahui hal tersebut. Bapak pun akhirnya sedikit tahu terkait jejak perjalanan dari Pak Lingga. Dan sebuah sebutan yang diarahkan oleh Kiai Asad kepada Pak Lingga benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kang Waris. Pak Lingga disebut dengan belut karena tubuhnya yang licin. Ia pun juga dikenal dengan orang yang sangat licik karena menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan di kursinya. Salah satu tragedi yang paling terkenal adalah tragedi pembunuhan seorang anggota yang ternyata itu adalah pasangan Pak Lingga sendiri sewaktu pencalonan. Dengan menempati kursi pemerintahan dan langgeng di sana, kini Pak Lingga yang akhirnya bekerja sama dengan Raden Angkoro sepertinya akan menusuk Raden Angkoro dari belakang. Karena memang sifatnya yang tidak mau mengalah. Mungkin saja entah Raden Angkoro yang terlebih dahulu atau Pak Lingga sendiri yang nantinya akan hancur. Sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah ia perbuat. Jelas Kiai Asad kepada Bapak. Bapak pun lalu menunduk paham. Setelah merasa telah cukup, Bapak pun akhirnya menuju ke tempat Raden Surapto. Diketahui, ketika Raden Surapto disebut-sebut ingin dijadikan tumbal, ia pun lalu disuruh oleh Kang Waris untuk lari ke tempat ini yang disebut dengan tempat Siti Pangaliran. Ya, Raden Surapto yang merupakan paman dari Raden Angkoro ini adalah orang yang tidak banyak bicara. Saat bertemu dengan Bapak, Raden Surapto hanya tersenyum sembari menepuk-nepuk pundak Bapak sebanyak 3 kali. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait kejadian terbaru yang baru-baru saja ini menggemparkan. Ia menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang menelan 5 korban jiwa dan kelimanya itu meninggal dengan cara yang mengenaskan. Di mana saat pertama kali ditemukan, kelimanya tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi tubuh mereka. Mengetahui cerita itu, Raden Surapto pun berkata kepada Bapak, sebentar lagi semuanya akan terbongkar, sabar. Bapak pun hanya mengangguk paham. Menurutnya, dengan mendapatkan informasi dari sang Kiai itu sudah lebih dari cukup. Dan kini, Bapak pun hanya tinggal memperjelas lagi akan penjelasan dari Mas Cipto yang kebetulan masih dalam masa pemulihan. Setelah berada di tempat Siti Pangaliran cukup lama, Bapak pun akhirnya pulang ke rumah. Tujuan Bapak adalah ingin ke rumah Kang Waris sembari mengetahui keadaan terbaru dari Mas Cipto yang masih dalam masa pemulihan. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Bapak mendapatkan sebuah bisikan. Ya, bisikan ini disebut dengan lelayu atau berita kematian. Cepat, bantu saudaramu. Dia hampir mati. Bapak pun tahu jika bisikan itu bukanlah bisikan biasa. Ia pun segera menuju ke rumah Kang Waris untuk menyampaikan bisikan aneh ini.
Setibanya di rumah Kang Waris, kala itu Bapak sangat terkejut saat melihat banyak tanaman Kang Waris yang terlihat sudah layu. Dengan pertanda sejelas ini, Bapak pun bisa memastikan akan ada kejadian buruk yang menimpa orang-orang terdekatnya. Bapak pun lalu mengetuk rumah Kang Waris dan tidak lama kemudian Kang Waris pun membukakan pintunya. "Kang, saya baru saja dapat bisikan. Sudah, ayo berangkat." "Loh, kemana Kang?" "Ke rumah Cipto. Ada yang tidak beres dengannya." Bapak pun lalu mengikuti arahan dari Kang Waris. Mereka berdua pun akhirnya berangkat untuk menuju ke rumah Cipto. Selama dalam perjalanan, Bapak masih memikirkan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Bisikan yang baru saja didengar oleh Bapak ternyata telah diketahui juga oleh Kang Waris. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menimpa salah seorang terdekat Bapak dan Kang Waris. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepada Mas Cipto. Apakah ini bagian dari rencana yang telah dirangkai oleh Raden Angkoro dan juga Palingga? Setibanya mereka berdua di rumah Mas Cipto, Kang Waris pun sudah merasakan sesuatu dari dalam rumah Mas Cipto. Bapak pun lalu mengawalinya dengan cara mengetuk pintu rumah Mas Cipto. "Tok tok tok. Assalamualaikum, Mas." Namun tidak ada jawaban sama sekali. "Mas Cipto, ini aku sama Kang Waris." Tetap saja tidak ada sahutan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. "Mas, tunggu sebentar," ucap Kang Waris. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan yang mana berasal dari dalam rumah Mas Cipto. Suara itu benar-benar sangat familiar di telinga Bapak. Bapak seperti pernah mendengar suara itu di salah satu tempat. Mati. Bakal mati. Kang Waris pun lalu meminta kepada Bapak untuk mendobrak pintu dengan cepat. Tampaknya Kang Waris telah kecolongan. Saat pintu berhasil didobrak dan terbuka, mereka berdua pun terkejut saat melihat Mas Cipto terbaring di lantai dengan perut yang kembali membesar. Lalu dari ujung dapur Bapak dan juga Kang Waris melihat sosok kepala berwarna hitam dengan sorot mata yang tajam sedang mengintip dari sana. Ternyata ini semua merupakan ulah dari jin kala ireng yang kembali memasukkan sesuatu ke dalam perut Mas Cipto. Dan sewaktu Kang Waris ingin mengejar jin tersebut, tiba-tiba Mas Cipto pun mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Bukan hanya darah yang keluar saat itu, melainkan ada benda-benda kecil yang terlihat seperti paku dan juga beberapa pecahan kecil beling yang keluar secara bersamaan dengan darah tersebut. "Cepat, bawa ke rumahku," teriak Kang Waris. Bapak dan Kang Waris pun lalu membawa Mas Cipto menuju rumahnya dengan menaiki sepeda motor. Sebenarnya tidak terlalu bagus untuk Mas Cipto, namun kebetulan saat itu sedang dalam kondisi yang darurat. Mereka pun nekat untuk membawa Mas Cipto dengan cara seperti itu. Setelah tiba di rumah Kang Waris, Bapak dan Kang Waris pun segera mengangkat tubuh Mas Cipto untuk dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Saat itu, Bapak melihat dengan jelas sorot tajam Kang Waris yang benar-benar penuh dengan amarah. Ya, ia sangat marah karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh Mas Cipto ternyata bagian dari kekuatan dukun suruhan Palingga yang berasal dari salah satu kota yang ada di daerah utara. "Arto, tolong masakkan air hangat." "Siap Kang." Bapak pun lalu segera memasak air hangat pesanan dari Kang Waris. Belum tahu juga untuk apa air hangat tersebut. Namun sewaktu Bapak berada di dapur, ia pun mendengar suara teriakan dari Mas Cipto. Ya, Mas Cipto seolah seperti tersiksa hidupnya karena telah berani membeberkan rahasianya kepada Kang Waris. Setelah selesai memasak air hangat, Bapak pun segera membawanya ke dalam kamar. Namun kamar kala itu dikunci dari dalam. Kang, airnya sudah selesai Kang." Kang Waris pun lalu membukakan pintu. Ia pun lalu meminta kepada Bapak untuk membantu mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto. Saat Bapak masuk ke dalam ruangan tersebut, Bapak pun sudah melihat perut Mas Cipto yang benar-benar membesar. Kali ini diameternya benar-benar tidak seperti hari itu. Lebih besar, lebih seperti orang yang dimasukkan balon ke dalam perutnya. "Kang, ini kenapa?" "Ini ulah dukun suruhan Palingga," jawab Kang Waris. Kang Waris pun lalu menyuruh kepada Bapak untuk memegangi kedua tangan dari Mas Cipto.
Aku akan mencoba mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Cipto dengan metode telur. Siapa tahu perutnya akan kembali seperti semula. Perlahan Kang Waris pun mengambil beberapa butir telur, lalu ia gesek-gesekkan telur tersebut ke perut Mas Cipto. Ah! Teriakan Mas Cipto semakin kencang. Bapak pun sebisa mungkin untuk bisa terus menahan kedua tangan Mas Cipto yang terus saja memberontak. "Kang, bagaimana? Masih lama?" tanya Bapak. Dan tiba-tiba saja perut Mas Cipto kempes dengan sendirinya. Kang Waris pun langsung meletakkan telur itu ke dalam wadah yang memang sudah diberikan air hangat. Bersamaan dengan itu, Mas Cipto pun langsung terdiam. Mungkin dia pingsan karena energi negatif yang dicabut dari tubuhnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam telur tersebut. Dan saat dimana telur itu diletakkan ke dalam wadah yang sudah berisikan air hangat, hal yang mengejutkan pun terjadi. Seketika telur itu pecah dan mengeluarkan beberapa material tajam serta hewan-hewan kecil seperti cacing dan yang lainnya. Bapak yang melihat fenomena mengerikan itu pun langsung merasa mual karena ia tidak tahan mencium bau amis yang dihasilkan dari telur tersebut. "Buang ini di luar." Bapak pun segera membawa wadah yang berisikan telur lengkap dengan isinya yang benar-benar terlihat mengerikan itu. Namun, betapa terkejutnya Bapak saat ia mendapati seseorang yang sangat ia kenali berada di luar rumah Kang Waris. "Bagaimana kabarmu, Harto?" ucap orang tersebut dengan menggunakan blangkon khas keraton. "Kau?" Ya, orang tersebut langsung berjalan meninggalkan rumah Kang Waris sembari menjatuhkan sebuah potongan tulang kaki yang kemungkinan besar itu adalah tulang manusia yang diambilnya dari salah satu makam. "Tunggu!" Bapak pun segera membuang air itu dan meletakkan wadahnya begitu saja sembari mengejar orang yang ia kenali. "Apa yang kau telah perbuat kepada Cipto?" Orang itu pun lalu menolehkan wajahnya ke arah Bapak sembari berkata, "Kamu ingin tahu tragedi pabrik bawang itu kan? Nah, datanglah ke rumah keluarga Ningrat. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang tragedi itu." Tapi ya, orang itu adalah Raden Angkoro. Dia perlahan pun meninggalkan Bapak dan menghilang dalam kegelapan malam. Dan saat Bapak melihat benda yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro, ternyata benda itu adalah media untuk membunuh Mas Cipto. Tak lama kemudian, Kang Waris pun keluar dari rumah. Ia melihat Bapak yang sedang memegangi tulang itu dengan ekspresi yang sangat datar. "Atau apa itu?" Kang Waris pun lalu mendekati Bapak yang masih terus memegang potongan tulang kaki manusia yang tadi dijatuhkan oleh Raden Angkoro. Barusan Raden Angkoro datang ke sini. Dia menjatuhkan tulang ini dan berkata, jika aku harus menuju ke rumah keluarga Ningrat jika ingin tahu terkait tragedi pabrik bawang yang sebenarnya. Jelas Bapak. Kang Waris pun lalu mengambil potongan tulang itu. Dia pun akhirnya memberitahu kepada Bapakku terkait hal yang disembunyikan di tulang tersebut. Lihat baik-baik, Arto. Kang Waris pun lalu membacakan sesuatu kepada tulang tersebut. Dengan seketika, tulang itu pun langsung berubah total. Di beberapa bagiannya terdapat tulisan Arab yang menandakan ada sesuatu yang tertanam di dalam tulang tersebut. Ini adalah puhul, biasa digunakan untuk menyantet seseorang. Dan jika kamu pergi ke rumah keluarga Ningrat, kamu tidak mungkin selamat. Jelas Kang Waris kepada Bapak. Tapi bagaimana cara kita agar tahu tentang tragedi pabrik bawang itu? Cipto adalah kuncinya. Selama kita bisa menjaga dan melindunginya, kita akan tahu informasi yang lengkap. Tapi sampai di sini, aku sudah tahu tentang tragedi pabrik bawang itu. Dan prioritas kita sekarang adalah bagaimana caranya menghentikan pejabat keparat itu beserta dukunnya. Bapak pun paham ternyata dirinya hampir saja terjebak oleh rayuan Raden Angkoro yang mungkin saja itu adalah cara satu-satunya untuk memancing Bapak agar mau mendatangi rumah keluarga Ningrat lagi. Dengan ini, Bapak dan Kang Waris pun akhirnya menjaga Mas Cipto untuk beberapa saat. Untungnya, selama penjagaan itu dilakukan, tidak ada lagi serangan-serangan aneh yang menimpa Mas Cipto. Sampai akhirnya Mas Cipto pun berhasil diselamatkan dan sembuh kembali.
Dengan begini, Kang Waris dan juga Bapak pun mampu mengetahui apa-apa yang belum diceritakan secara detail oleh Mas Cipto terkait tragedi pabrik. Ya, tragedi yang membuat 5 karyawan pabrik meninggal secara misterius. Dan tepat di 1 minggu setelah penyerangan itu, Mas Cipto pun akhirnya menceritakan yang sesungguhnya terkait tragedi dari pabrik bawang. Raden Angkoro dan juga pejabat itu berniat untuk mendapati sebuah harta misterius yang konon katanya akan didapatkan dengan cara menumbalkan banyak orang. Dan harta tersebut berada di salah satu hutan yang ada di tempat ini. Kang Waris pun terdiam sejenak. Dia masih belum mengerti akan tujuan asli dari Raden Angkoro dan juga pejabat itu. Namun ada sesuatu yang dia bicarakan. Kalau tidak salah, dia itu harus membunuh seorang anak yang berasal dari keluarga Ningrat, ucap Mas Cipto. Mendengar hal itu, Bapak pun langsung terkejut. Pantas saja ketika dirinya pertama kali memegangi tangan Pak Lingga, Bapak seperti terbawa ke dimensi lain yang ternyata itu adalah rencana dan juga penggambaran di masa depan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dan korbannya itu harus seorang wanita yang benar-benar masih perawan. Bapak pun langsung menatap Kang Waris. Kang Waris hanya mengangguk paham. Ia tahu mengapa Bapak sekaget itu ketika Mas Cipto menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang ia ketahui. Jika memang apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga itu benar-benar terjadi, berarti ramalan akan bapak yang nantinya memiliki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan benar adanya. Dan dalam penggambaran bapak, anak itu nantinya akan mendapatkan penjagaan yang luar biasa yang berasal dari salah satu keraton terbesar yang ada di negeri ini. Lalu, apakah rencana selanjutnya dari Kang Waris, Bapak dan juga Mas Cipto? Dapatkah ketiganya menghentikan langkah dari Pak Lingga dan juga Raden Angkoro? Lalu, bagaimana kabar dari keluarga Ningrat? Apakah mereka yang masih tersisa di sana masih hidup dan baik-baik saja? Malam itu, Bapak dan Ibuku sedang berada di ruang tamu sembari membicarakan perkembangan dari Mas Rahardian. Ibu pun juga sempat menanyakan terkait perkembangan dari Mas Cipto. Ya, Ibu sangat khawatir jika Mas Cipto akan menjadi tumbal yang selanjutnya. Seluruh pertanda yang menjerumuskan kepada Mas Cipto bahwa dia adalah tumbal selanjutnya benar-benar terlihat dengan jelas. Apalagi Mas Cipto sudah menjadi bulan-bulanan dari pengejaran jin kala ireng. Jika Kang Waris tidak menjaga Mas Cipto, kemungkinan besar nyawa Mas Cipto akan melayang dan dinobatkan sebagai tumbal selanjutnya dari rencana yang dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Pak, bagaimana keadaan Mas Cipto? Apakah perutnya sudah normal lagi? Tanya ibuku. Alhamdulillah Bu, Mas Cipto baik-baik saja. Akan tetapi serangan yang kedua ini sedikit parah. Sampai-sampai sesuatu yang ada di perut Mas Cipto benar-benar terdapat benda yang mengerikan. Jelas Bapak. Pada serangan yang pertama, dari bagian dubur Mas Cipto keluar belut. Dan yang sekarang ketika Kang Waris menggunakan metode telur, sesuatu yang ada di dalam perut Mas Cipto itu ternyata berisi paku dan jenis benda tajam lainnya. Bahkan ada juga serangga-serangga kecil. Tiba-tiba ibuku pun langsung menutupi mulutnya. Ia membayangkan jika serangan itu benar-benar mengena pada dirinya. Bapak yang melihat hal itu pun hanya terdiam. Memang ibuku sudah terbiasa sering terbawa suasana orang yang sedang bercerita. Dia seolah seperti menghayati, meresapi dan merasakannya seperti seolah-olah dia adalah korban dari serangan itu. Bapak pun lalu mengurut-ngurut leher ibu. Mungkin penyebab dari kurangnya istirahat adalah sebagai pertanda jika ibu mudah lemas dan merasakan hal-hal sensitif itu. Sudahlah Bu, sebentar lagi kita akan menghentikan ini semua. Ibu pun menatapi wajah Bapak. Warna hitamnya sedikit meninggi, seolah seperti menandakan rasa ketidakpercayaan diri terhadap apa yang dikatakan oleh Bapak. Pak, Raden Angkoro itu bukan orang biasa. Dia sudah membunuh Mbak Ina, Sugeng dan juga Ibu. Belum lagi bergabungnya Pak Lingga yang berasal dari ranah pemerintahan. Mereka
sulit untuk ditumbangkan. Jelas ibu. Bapak pun hanya mengangguk paham, dia pun mengerti maksud dari ibu, namun ibu masih belum mengerti tentang sesuatu hal yang terjadi di dunia ini bukan terjadi karena apa yang kita pikirkan, melainkan di balik itu semua ada campur tangan Tuhan yang sedang memberikan sebuah cobaan kepada makhluknya ketika diberikan kemudahan. Jika manusia pandai bersyukur, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu. Namun, jika yang diprioritaskan adalah standar kehidupan yang tinggi, gaya yang melejit, namun hal yang berazaskan kepada kemanusiaan sungguh pelit. Malam itu, Bapak pun mengajak ibu untuk tidur lebih dulu. Bapak tidak mau jika ibu selalu memikirkan hal-hal yang buruk, terlebih lagi kepada sesuatu yang membuat pikirannya hanya terjebak kepada rasa sedih yang berkepanjangan. Akan tetapi, Bapak pun lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Bapak ingin menjaga ibu dan juga Mas Rahardian. Feeling Bapak seperti mengatakan jika akan ada sesuatu di malam ini. Bapak merasa akan ada tamu yang datang untuk sekedar menengok, atau memang ini akan memberikan kejutan yang tidak terduga. Yang Bapak takutkan hanya satu, jika dia tidur di dalam kamar, takutnya tamu itu adalah tamu gaib yang mungkin saja bisa masuk dengan keinginannya. Lalu dia membawa sesuatu yang sifatnya mungkin tidak baik bagi istri dan juga anaknya. Entah ini serangan yang sama seperti serangan yang diberikan kepada Mas Cipto, atau memang memiliki perbedaan dari segi serangan, namun resiko sangat besar. Bapak pun tidak mengambil langkah itu. Bapak lebih baik tidur di luar untuk melindungi mereka berdua daripada dia tertidur nyenyak di kasur, namun kedua orang yang dicintainya menderita karena keberadaan dirinya. Semilir angin malam berhembus di luaran. Suaranya yang sangat familiar ketika menggugurkan angin membuat Bapak terkadang terbangun lalu memejamkan matanya lagi. Bapak sungguh tidak tenang. Kali ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena mungkin ada sesuatu perasaan yang membuatnya janggal dan khawatir akan keberadaan istri dan juga anaknya. Dan benar saja, ketika jam 1 dini hari kala itu ada tamu yang datang. Lampu yang semula menyala tiba-tiba saja langsung mati dengan sendirinya. Suara angin yang berada di luar rumah kini berganti menjadi suara aneh yang tiba-tiba saja muncul secara misterius. Suaranya seperti suara orang yang sedang geram. Geramannya benar-benar terdengar dengan jelas persis di hadapan wajah Bapak. Ingin rasanya Bapakku membuka kedua matanya, namun apa daya, rasa kantuk benar-benar memperbudak dirinya. Lalu suara itu pun semakin kencang terdengar. Bapak pun masih tetap memejamkan kedua matanya sembari mencoba untuk tenang. Bapak rasa suara itu berasal dari sugestinya. Ia pun mencoba untuk tidak terlalu panik ketika ada sesuatu yang membuatnya terasa tertekan. Karena jika memang itu adalah sebuah kiriman yang berasal dari Raden Angkoro, sudah pasti sosok itu adalah sosok jin Kalaireng. Dan memang ketika sudah di masa lelah-lelahnya tubuh dan tidak bisa bergerak lagi, energi Bapak menjadi terkuras dengan cepat. Selain itu, ia pun juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi hal tersebut. Dan tidak lama kemudian, ada sesuatu yang memegangi wajah Bapak. Tangannya yang kasar serta kukunya yang tajam membuat Bapak pun terkejut. Bapak pun lalu membuka matanya secara perlahan, lalu pandangannya kini tertuju kepada sebuah tangan yang tiap kuku-kukunya sangat panjang dan tajam. Warnanya juga sedikit unik. Di bagian ruas jarinya terdapat corak warna hitam legam namun sedikit kemerahan. Dan tidak lama kemudian, sosok tersebut pun perlahan mencekik leher Bapak. Awalnya, kekuatan dari cekikan itu terasa sangat ringan. Namun, lama-kelamaan cekikannya begitu terasa kuat dengan kuku-kukunya yang tajam. Tentu saja, bagian leher Bapak pun merasa kesakitan karena tusukan dari kuku-kuku sosok tersebut terasa seperti silet yang menyayat bagian leher Bapak. Astagfirullah, astagfirullah. Suara dari jin Kalaireng benar-benar membuat telinga Bapak berdenging dengan kencang. Wajahnya yang amat mengerikan seperti memberikan rasa takut kepada Bapak. Namun karena memang Bapak telah terlatih untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang memang bersinggungan dengannya, mulut dan hati Bapak pun terus bergumam untuk menyebut asma Allah. Tujuannya adalah agar segala gangguan yang memang mengarah kepada tindakan yang membuat Bapak celaka, dan atas bantuan Allah semuanya akan sirna.
Sosok itu pun terus mencekik Bapak hingga sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Badan Bapak yang seharusnya memberontak kini pun kedua kakinya benar-benar tertahan sama sekali hingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu tak lama kemudian sosok tersebut perlahan melepaskan tangannya saat mengetahui ada yang hadir tepat di bagian depan pintu rumah. Entah siapa yang hadir, namun jin kala ireng itu tampak ketakutan lalu melepaskan kedua tangannya. Sesaat kemudian jin kala ireng itu pun berlari ke arah belakang pintu rumah. Sebenarnya Bapak kala itu ingin sekali mengejar sosok tersebut, namun semenjak jin kala ireng itu menduduki tubuhnya, tubuh Bapak kala itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Bapak pun mencoba untuk menenangkan diri. Nafasnya masih belum normal. Entah apa yang baru saja terjadi sampai-sampai jin kala ireng mendatangi rumahnya dengan raut wajah yang benar-benar mengerikan. Selain itu, Bapak pun menyadari jika jin kala ireng yang ditemuinya sekarang berbeda dengan jin kala ireng yang ditemuinya terdahulu. Sepertinya dengan bergabungnya Pak Lingga ke dalam barisan Raden Angkoro, hal ini membuat sosok jin kala ireng menjadi sosok yang memiliki energi yang sangat-sangat menyeramkan. Jika memang benar, berarti dukun yang telah dipekerjakan oleh Pak Lingga berperan besar sampai-sampai membuat sosok jin kala ireng ini terlihat sangat-sangat sempurna. Tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan selain melanjutkan tidurnya. Bapak pun lalu mencoba untuk memejamkan matanya sejenak. Ia berharap kejadian itu hanyalah kejadian kecil yang tidak akan terulang lagi. Saat mata Bapak terpejam, Bapak pun segera melupakan malam itu. Ia tidak mau mengingatnya. Bapak benar-benar ingin menghapus ingatan itu ketika lehernya dicekik sampai benar-benar tidak bisa bernafas. Sempat Bapak mengira jika itu adalah akhir dari hidupnya, namun lagi-lagi Allah selalu memberikan jalan yang aman bagi hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Di keesokan harinya, saat dimana ibu sudah terbangun terlebih dahulu, ia pun melihat wajah Bapak yang kala itu terlihat sedikit lebam. Ibu yang melihat wajah Bapak pun langsung terkejut. Yang ibu takutkan adalah semalam tadi Bapak baru saja melawan maling yang mencoba merampok rumahnya. Pak, bangun Pak. Wajah Bapak kenapa? Tanya ibu kepada Bapak. Bapak pun langsung mengucek kedua matanya, lalu tangan kanannya langsung memegangi pipi sebelah kanan yang kala itu terasa sedikit sakit. Begitu juga dengan bagian lehernya. Cengkraman semalam yang dilakukan oleh jin kala ireng ternyata memberikan dampak yang cukup besar bagi tubuh Bapak. Semalam ada maling? Tanya ibu. Bapak pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba kedua tangan Bapak langsung memeluk tubuh ibu. Bapak meneteskan air matanya tepat di pelukan ibu. Sembari meneteskan air mata, tiba-tiba kalimat yang mengerikan itu terucap dari mulut Bapak saat itu. Bu, tolong jaga Rahardian ya. Kalau semisalnya Bapak tidak bisa menyelesaikan ini, tolong bawa lari Rahardian. Jangan sampai dia tahu kalau saudara-saudaranya melakukan praktik terlarang ini, ucap Bapak. Ibu pun langsung melepaskan pelukan itu. Raut wajah ibu seketika berubah. Ada rasa cemas dalam hatinya. Siapa tahu apa yang memang ibu rasakan benar-benar sama seperti apa yang tengah Bapak rasakan saat ini. Memangnya semalam siapa yang datang? Tanya ibu. Kiriman dari Raden Angkoro, Bu. Jelas Bapak. Siapa? Jin kala ireng. Ibu pun mengusap air mata Bapak yang masih bercucuran. Ada perasaan aneh yang ibu rasakan sewaktu dirinya mengusap air mata Bapak. Ya, air mata itu terasa sangat hangat dan tulus. Tampaknya kedatangan jin kala ireng itu memiliki maksud lain. Ini tidak ada kaitannya sama Mas Cipto kan Pak? Tanya ibu. Bapak pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apa maksud kedatangan dari jin kala ireng itu. Bisa jadi jin kala ireng itu benar-benar mau membunuh Bapak, Bu. Jelas Bapak. Astagfirullah Pak, istighfar Pak. Bapak serius Bu. Jadi luka lebam di pipi dan leher ini ulah dari si jin kala ireng itu. Bapak pun menganggukkan kepalanya. Ia pun kemudian menceritakan secara detail kejadian semalam.
baru kali ini Bapak merasa ketakutan. Ya, ketakutan yang mendalam bukan karena serangan itu, namun selain nyawanya yang menjadi taruhannya, Bapak juga belum bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak dari bersatunya Pak Lingga dan Raden Angkoro benar-benar memberikan rasa takut bagi Bapak tersendiri. Belum ada cara bagaimana untuk bisa memisahkan mereka berdua. Ya, mereka berdua tahu jika orang terpenting yang sekarang masih tertawan adalah Mas Cipto. Mungkin dengan ditawannya Mas Cipto, mereka berdua memiliki rencana lain yang salah satunya adalah menyerang Bapak. Jika menyerang Bapak adalah sebagai salah satu strategi yang sudah direncanakan oleh Raden Angkoro dan juga Palingga, maka dengan terpaksa Kang Waris akan melepaskan Mas Cipto. Teka-tekinya sangat mudah. Jika Mas Cipto dilepaskan dari penjagaan Kang Waris, maka Pak Lingga dan Raden Angkoro akan membunuh Mas Cipto. Dengan begitu tragedi pabrik bawang akan tertutup rapat. Orang-orang dan para warga secara perlahan pun akan melupakan kasus itu, dan para wartawan akan kembali mencari berita lain yang sedang ramai. Anggota pemerintahan pun juga kembali sibuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat biasa agar mampu dimanipulasi dengan tujuan untuk menjaga nama baik. Raden Angkoro dan Pak Lingga, dua orang ini benar-benar sangat-sangat berbahaya. Saking berbahayanya, orang-orang tidak tahu jika kejahatannya benar-benar melewati batas. Akhirnya, ibu pun merawat Bapak untuk sementara waktu, dan atas kejadian ini, ibu benar-benar menjaga Bapak dan juga Mas Rahardian. Ibu tidak mau jika nantinya jin Kala Ireng itu akan kembali meneror Bapak dan juga Mas Rahardian, karena jika hal itu sampai terjadi, maka akan ada korban yang jatuh. Sementara itu, Kang Waris, Mas Arto nggak kesini ya? Tanya Mas Cipto sembari memandangi Kang Waris yang sedang menyirami sebuah bunga yang terlihat sudah layu. Kang Waris pun hanya terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaan Mas Cipto. Tatapan Kang Waris kala itu masih tertuju kepada tanaman bunga tersebut. Kang, itu bunganya layu, kok masih disirami? Tanya Mas Cipto. Ini bukan bunga biasa, jelas Kang Waris. Maksudnya Kang? Bunga ini melambangkan keberadaan seseorang. Tiap-tiap bunga di sini adalah penggambaran dari keadaan seseorang yang sudah kau kenal dekat. Jika bunganya layu, maka ada kemungkinan yang bisa ditafsirkan. Ucap Kang Waris membuat Mas Cipto terdiam. Ia yang awalnya banyak bicara kini pun terdiam. Mas Cipto tidak berkata apapun sebelum Kang Waris menjelaskan secara detail maksud dari bunga yang layu itu. Sepertinya ada alasan. Kenapa Mas Arto tidak datang ke sini? Jelas Kang Waris. Alasan? Tanya Mas Cipto. Ya, ini ada kaitannya dengan serangan yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan kedatangannya, jelas Kang Waris. Kang Waris pun lalu membalikkan badannya. Kini tatapan Kang Waris tertuju kepada Mas Cipto. Tatapannya benar-benar tajam, sampai-sampai tatapan itu membuat Mas Cipto canggung dan ketakutan. Kang, ada apa Kang? Tanya Mas Cipto. Malam ini mereka akan datang, jelas Kang Waris. Siapa Kang? Sesuatu yang sudah menyerang Mas Arto. Di malam harinya, ibu masih menjaga Bapak. Suhu tubuh Bapak tiba-tiba kala itu naik dengan drastis. Pak, ucap ibu. Bapak pun hanya terdiam. Ia tetap memejamkan kedua matanya dengan tenang. Ibu yang memang kebetulan sangat perasa itu menjadi sangat khawatir atas keadaan Bapak. Kok perasaanku udah enak ya? Tanya ibu sembari memijati tubuh Bapak. Sementara itu, Kang Waris menyuruh kepada Mas Cipto untuk menutup semua jendela dan juga pintu. Kang Waris merasa akan ada sesuatu yang tiba di rumahnya dengan tujuan membunuh yang begitu kuat. Tutup semuanya, jelas Kang Waris. Mas Cipto pun lalu menutup semua pintu dan jendela rumah. Ia mengikuti semua arahan yang diberikan Kang Waris kepadanya.
Setelah pintu dan jendela tertutup, Mas Cipto pun pergi ke dapur. Tujuan awalnya adalah untuk mengambil minuman untuk Kang Waris. Namun tidak lama kemudian ia pun lalu berteriak dengan sangat kencang. Sontak saja hal ini pun membuat Kang Waris langsung berlari ke arah dapur. Kang Waris merasa jika dirinya sudah kecolongan, sampai-sampai sosok yang merupakan kiriman itu sudah lebih dulu datang ke rumahnya. Saat Kang Waris menuju ke arah dapur, ia melihat seseorang menggunakan belangkon khas Jawanya sedang mencekik leher Mas Cipto. "Angkoro, bagaimana kabarmu, Waris?" Raden Angkoro tersenyum lebar, sementara Kang Waris masih kebingungan bagaimana Raden Angkoro bisa masuk ke dalam rumahnya padahal seluruh pintu dan jendelanya benar-benar sudah tertutup rapat. "Ini adalah penghalang bagiku, Waris. Jika dibiarkan hidup, maka tragedi pabrik bawang bisa terungkap." Jelas Raden Angkoro. Tiba-tiba urat di leher Mas Cipto pun terlihat dengan jelas. Sepertinya Raden Angkoro telah melakukan sesuatu kepada Mas Cipto. "Hentikan!" teriak Kang Waris. "Tidak bisa, Waris. Ini adalah tumbal ke-9. Nah, tumbal ngipri ketekku tidak harus menggunakan rojo dan ratunya, karena rojo dari ketek sendiri sudah menyatu dengan tubuhku." Jelas Raden Angkoro. Tangan Raden Angkoro pun langsung melepaskan Mas Cipto. Bersamaan dengan itu tubuh Mas Cipto kejang-kejang dan dari mulutnya keluar cairan putih seperti busa. Lalu perut Mas Cipto kembali membesar. "Jika ingin selamat, maka hiduplah dengan normal. Kelak aku tidak akan mengganggumu." Raden Angkoro pun perlahan mundur ke arah pintu belakang. Ia hendak melarikan diri. Kang Waris pun mengejar. Namun melihat kondisi Mas Cipto yang sudah sangat sekarat, Kang Waris pun membawa Mas Cipto ke ruangannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan Mas Cipto terlebih dahulu. Akan tetapi saat Kang Waris ingin mengeluarkan sesuatu yang tertanam di bagian perut dan juga tubuh Mas Cipto, tiba-tiba perutnya yang membengkak kini meledak dan hancur berantakan. Kang Waris yang melihat fenomena tidak biasa itu benar-benar terkejut. Seluruh organ dalam dari Mas Cipto berhamburan kemana-mana. Ruangan tempat di mana Kang Waris biasa menyembuhkan para pasiennya kini penuh dengan darah. Kang Waris pun juga hanya terdiam dengan tatapan yang ia tidak tahu harus bagaimana. Pasalnya ia benar-benar terkejut kala melihat perut dari Mas Cipto yang tiba-tiba meledak begitu saja. Selain itu, saat Kang Waris menatap wajah Mas Cipto mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Tolong selamatkan temanku. Dia bawahan dari Pak Lingga." Bawahan Pak Lingga? Tidak lama kemudian, tubuh Mas Cipto tidak bergerak sama sekali. Ia meninggal dunia dengan cara yang paling mengenaskan. Kang Waris pun berteriak kencang. Ia sangat menyesali kejadian itu karena tidak bisa membantu bahkan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Padahal Mas Cipto adalah pion terpenting untuk membongkar lebih dalam terkait Pak Lingga dan juga Raden Angkoro. Namun dengan kematian dari Mas Cipto, maka semua yang direncanakan oleh Kang Waris dan juga bapakku benar-benar telah usai. Kang Waris tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya sendiri bersama dengan bapak. Namun Kang Waris pun masih teringat dengan pesan terakhir dari Mas Cipto. Ya, ia mengatakan ada salah satu bawahan Pak Lingga yang kebetulan bukan bagian dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Mas Cipto meminta kepada Kang Waris untuk menyelamatkannya dari cengkraman Raden Angkoro dan Pak Lingga. Lalu, siapakah orang yang dimaksud? Dan apakah orang tersebut bisa membantu untuk membongkar semua rencana dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Makin seru ya makin kesini. Dan di part ketujuh ini akhirnya Mas Cipto pun tumbang juga ya. Jatuh sebagai tumbal ke-9 daripada pesugihan ngipri kete yang sudah dijalankan oleh Raden Angkoro. Dan
kondisi di part ketujuh ini adalah kondisi Raden Nengkorea yang semakin menguat karena hubungan dia dengan paling enggak ini semakin klop ya. Jadi ritual gaib juga, orang pemerintahan juga ini semakin sulit. Sanggupkah pesugihan ini dihentikan? Semakin bikin penasaran ya. Jadi nanti di part selanjutnya ini pasti akan lebih menegangkan lagi teman-teman. Tetap ditunggu kisah selanjutnya. Dan silakan yang punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar. Ataupun yang sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe jangan lupa dong. Diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan. Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan lanjut, untuk teman-teman banyak yang nanya nih, saya juga di komentar, ada yang WhatsApp juga, jadi kok sudah beberapa hari nggak dapat notifikasi nih dari channel-channel Bang Ilo. Jadi channel kita ada 3 ya, Extreme Movie, Ilo Bercerita, dan Ilo Extreme. Jadi Lelaki Sejati sudah ganti nama nih, Ilo Extreme. Nggak usah pakai notifikasi deh kalau emang ini. Saya nggak ngerti juga nih ya YouTube bagaimana kok bisa notifikasi ini nggak keluar di teman-teman walaupun sudah diklik loncengnya ya. Jadi yang pasti Extreme Movie jam 7 malam setiap harinya, Ilo Bercerita jam 10 malam setiap harinya, dan Ilo Extreme itu di jam 1 siang setiap harinya juga. Jadi langsung gas aja deh di jam-jam segitu ya. Insya Allah kami akan selalu doakan juga ya biar kami sehat, selalu bisa menghibur teman-teman semua. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah pribadi ya, yang bertemakan horor misteri, mungkin mau dibagikan, dibawakan oleh kita, silakan. Bisa dikirimkan kok ke kami lewat tulisan boleh, lewat voice note boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih. 0878 4509 4752 ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat kami bawakan, harap bersabar ya karena memang harus ada proses penggarapan dulu. Saya juga harus masuk dulu ke dalam kisahnya agar lebih dapat ya pada saat membawakannya. Tapi insya Allah kita akan membawakannya satu persatu nanti setelah selesai digarap. Dan di akhir kata saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.